Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, selamat jumpa. Hari ini Mamang Kebun ya mau memberikan atau berbagi pengalaman atau menjawab yang masalah pemasukan yang Mamang Kebun terima ya. Mungkin konten yang dulu belum lengkap sehingga ada kepanasaran gitu kan. Di sini tuh ada ya yang mengadukan masalah perkara mengelola atau tanah gambut bisa jadi potensi kita. Pertama kita kan harus direncana dan diprogram tanaman direncana itu kira-kira kita mau nanam apa gitu, jeruk atau cengkeh atau pala ya, itu tergantung pemirsa suka-suka hati gitu. Ini masalah kita yang di sini kok nggak kering-kering katanya ya. Dia mengajukan masalah tanahku nggak kering-kering katanya, Mas. Udah 2 tahun belum ada perkembangan gitu. Jadi begini, masalah bikin parit atau mengangkat tanah dibikin jalur air ya, kita usahakan mencari itu air larinya kemana gitu kan. Istilahnya ada pembuangan air untuk jalan gitu. Nah, contoh di sini kita ini ke arah timur, air ini jalannya kalau musim banjir gitu. Mungkin kalau musim kemarau dia tidak ada naik air itu, cuma tersimpan di sini aja. Yang pernah kita alami ya, ini masalah ukuran ya. Jadi bedengan, ini bedengan yang mau ditanami jeruk atau cengkeh ataupun pala. Bedengan ini jangan terlalu lebar. Kalau lebar sih silahkan gitu kan, mau sesuka hati gitu. Tapi kalau kita pakai alat bisa aja kan gitu. Tapi kalau kita manual pelan-pelan gitu kan kerja, kita usahakan bedengan ini jangan kurang dari 3 meter kan, mau 4 mau 3 itu sesuka hati. Cuma kita untuk penampungan air diusahakan ini dalamnya kurang lebih 70 dalamnya. Ini angkat tanahnya ke atas, jangan digunung, kita lempar di atas itu biar merata gitu kan. Ini dalamnya kita rencana 70 atau 1 meter, tapi jangan sekaligus, kita bertahap 40 dulu gitu. Lihat situasi tanah gitu. Di waktu 1 bulan keringkah enggak gitu kan tanah itu. Seandainya kalau kurang kering, kurang memuaskan, gali lagi. Nah, yang tadi 40 tambah lagi 40. Berarti 1 jalur itu 2 kali gali kan. Angkat tanah ini macam begini kan. Nanti kalau seandainya udah kering, tidak lengket di cangkul, tidak lengket di alat tani, baru kita lempar. Ini belum sempat juga, orangnya sibuk kan. Nah, ini tanah ini dilempar, ini diratakan dengan pohon jeruk ini supaya ini jeruk ini kan tertimbun gitu. Ini diratakan kalau udah kering, ini
Ini udah jadi, udah kering nih gambut ini. Di sini tuh ada gambut ya, dua macam yang kita tahu. Ada gambut yang udah membusuk bertahun-tahun gitu kan, udah campur jadi tanah. Dan ada gambut yang baru gitu. Kalau yang gambut baru itu hati-hati, jangan main api dikala kita sudah kering gitu. Karena gambut itu kalau udah terbakar dia menjalar gitu. Itu gambut minimal biasanya dalamnya 2 meter lebih itu yang terbakar itu. Tapi gambut yang sudah memang jadi gitu kan, karena airnya mengalir, dia cepat larut menjadi tanah gitu. Kita kembali lagi ke ukuran masalah parit kan. Nah, ini parit kalau udah 2 kali, berarti 2 kali itu udah 80 kan dari permukaan tanah. Lihat dulu situasinya udah kering kah. Kalau masih belum kering, kita angkat lagi. Sekitar ya mau 40 lagi atau mau 20 lagi, digali lagi. Nah, targetnya kalau memang belum kering juga, kita usahakan dalamnya itu 1 meter. Kalau di dalam 1 meter itu udah jelas kiri kanan ada parit 1 meter, sedangkan lebarnya guritan atau lebarnya bedeng 3 meter. Mustahil kalau tidak kering gitu. Nah, ini diusahakan dalamnya 1 meter, lebarnya 1 meter, insya Allah itu pasti kering gitu ya. Karena ini bedengan lebar 30. Coba lihat di 3 meter. 3 meter bagi 2, istilahnya bagi 2 tuh yang kiri 1 meter, yang kanan 1 meter, berarti insya Allah bakal menghasilkan kering itu tanah gitu. Kita bedengan ini 3 meter ini. Ada yang paling ujung itu karena dia udah mengurang airnya dibikin 4 atau 5. Ini yang pas-pas tengahnya ini. Kita bikin bedengan 3 meter. Parit yang kiri 1 meter. Ini parit ini. Udah kering ini paritnya juga kan? Udah berumput lagi paritnya. Nah, ini parit yang kiri. Ini parit yang kanan. Ini bedengan 3 meter. Ini kering. Coba tanahnya nih. Kita tendang. Sampai wur. Kering bagus. Coba lihat perkembangannya jeruk. Karena dulu dia direncana. Dari awal mulai pengangkatan tanah itu. Dia mau menanam jeruk gitu kan. Nah, ini jangan sampai jeruk kena penyakit. Kita harus jeli. Nah, ini masih normal ini ya. Nah, kita awal ini jeruk orangnya lagi pulang kampung ini ya. Nah, di sini ada penyakit macam jeruk begini. Nah, tunas ujung yang muda gosong. Jangan dibiarkan gitu ya. Kita harus cepat ditangani. Gampang aja. Coba lihat. Kalau tanah gambut udah jadi, udah kering, ini yang namanya jahe. Jahe itu janda herang kalau orang Bandung. Kalau di sini itu jahe itu bumbu masak yang biasa ditanam gitu kan. Nah, coba lihat jeruk ini. Umur 2 tahun. Dia perkembangannya cantik. Padahal dia itu beli dari Jawa itu, orang Jawa itu kan masih kecil gitu. Karena nggak mau dia yang bawa yang gede. Yang kecil itu istilahnya ringkes gitu kan. Nih, udah ada yang berbunga ini 2 tahun itu. Udah pada berbunga dia. Nah, kita kembali lagi ke parit.
Nih, parit ini udah baru sekitar 40 dalamnya ini ya, 40, tapi tanah udah memadai, udah kering ini. Sekarang kan musim hujan, tetap air tidak mau naik gitu, karena kita punya tanah ya, permukaan ini tebal dia 40 gitu. 40 otomatis air itu bisa turun ke sini, bisa turun. Ini kita ada duduk di dalam parit ini ya, di dalam parit nih. Lebarnya parit ini 1 meter ya, dalamnya ini baru 40. Keadaan tanah sudah normal. Nah, udah kering. Ini kita menanggulangi nanti kalau musim penghujan ada sisa 40 yang kering, mungkin ada air simpanan di bawah gitu. Ini parit yang kita injak, ini parit. Nah, hasil dari pengeringan tanah ini secara diangkat gitu ya, bisa ditanami sayuran. Nah, di pinggirnya kita nanam jahe, banyak tuh ya, jahe atau ubi jalar tuh. Mungkin ini lombok udah tua ya, udah mati dia. Tuh, coba nanam pepaya, apa aja yang kita suka. Coba lihat pemirsa perkembangan jeruk ini, umur 2 tahun keadaannya udah stabil memang ya. Lihat, jangan lupa ini ukuran bedengan 3 meter ya, lebarnya parit 1 meter yang kiri, 1 meter yang kanan. Dikasih 40 atau 80 atau setengah meter belum kering, usahakan diangkat lagi. Tapi insya Allah lah, kalau di 50 kedalamannya juga udah pasti kering gitu kan. Nah, kalau ini lebarnya 1 meter, dalamnya 50, insya Allah bedengan yang 3 meter ini bakal kering, bakal siap ditanami apapun. Pepaya ya, jahe bagus ya, ditanami jahe. Coba lihat, cocok di bawah ini. Jahe nih jelas, kalau tanah kering otomatis cepat dia perkembangan tunasnya. Umur 2 tahun guys, buahnya udah mulai. Nah, buahnya ini, buah jeruk ini, iya udah berbuah 2 tahun ini jeruk itu. Kalau seandainya kita disterilkan, tanah itu diolah ya gitu, di tanah kering. Memang kalau tanah rata itu ya bila mana dia kemarau tidak terlalu kering. Apalagi kalau rajin kita bikin pembuangan air itu dikatup, buka tutup istilahnya kan. Ya, sudah ada mulai yang ada berbuah nih, bendol-bendol ini. Ini 2 tahun guys jeruk ini. Coba lihat perkembangannya jeruk, cantik sekali. Nah, padahal ini dulu tanah ini dicuekin, nggak pernah digarap. Nanam apa, jahe juga busuk, nanam apa juga busuk gitu ya, karena ini basah, tanah nggak pernah kering tuh ya, nggak pernah kering. Nah, kita sarankan ya, Mamang menyarankan ini bikin bedengan 3 meter, parit yang kiri 1 meter lebarnya, yang kanan 1 meter, dikasih dalam 40 aja dulu, 40. Kalau masih belum kering diangkat lagi 40. Kita punya target 1 meter dalamnya gitu. Wah, katanya capek, terlalu dalam, tidak ada manfaatnya itu parit ya gitu kan. Nah, Mamang memberikan trik masalah parit dalam 1 meter
lebar 1 meter, insya Allah kalau ini guritan 3 meter pasti kering. Dan juga apa keuntungannya? Parit dalam lebar gitu. Istilahnya pardu kasambut, sunat kalampah gitu. Yang atas tanah kering bisa kita tanami jeruk, cengkeh, pala, apa aja tanaman keras, ditumpangi sayuran yang jarak pendek gitu ya. Ini parit kita bisa usahakan, bisa berusaha juga. Misalnya kita punya parit 6 kan, 6 garitan. Kita bikin nanam ikan. Insya Allah tiap bulan itu ikan panen gitu kan. Ya terserah ikannya sesuka-suka, mau lele, mau nila, sesuka hati gitu kan. Ini parit. Huh? Tapi diusahakan ini air jangan sampai lebih melebihi, ada sisa di atas itu 40 gitu. Nah, coba sekarang ini parit udah jadi, ini udah berumput lagi ya di bawahnya itu. Belum diangkat lagi karena dia merasa udah bagus, ini tanah udah kering gitu. Ditanami jahe juga udah bagus gitu. Karena kita mengecek tanah itu kering atau enggaknya, yang punya penghasilan di bawah tanah macam jahe, terus ubi jalar gitu ya. Kalau ubi jalar membusuk, jahe membusuk, itu berarti belum bisa kering tanah gitu kan. Itu kita usahakan, kita coba untuk tanaman yang berbuah di bawah gitu ya, beti ya istilahnya. Coba lihat jeruknya. Ini 1 meter parit ini, 1 meter ya. Iya 1 meter ini udah diangkat tuh tanah. Nah, jangan lupa dukungannya, tonton terus, subscribe and comment di channel Mamang Kebun. Terima kasih bapak-bapak para petani, semoga sehat-sehat selalu, kita semangat terus ya bertani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah besok atau lusa kita ketemu lagi. Mudah-mudahan konten yang Mamang sajikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.